nggak mau ngebuka semua ini kalau saya nggak diteror dari awal saya ke Jakarta sama mereka kan. Saya akan buka dan memang harus dibuka karena biar saya nggak akan ngejelekin di sosmed pun, saya nggak ada, bisa dicari di sosmed saya. Kalau tahu mama sakit sekarang, nih ke WA sakit mamaku, saya bilang gitu, karena kamu keluar-keluar di media. Kemudian tapi giliran begini saya diteror sama keluarganya, seakan-akan saya itu kayak kemarin aja kamu nemenin suami kamu lagi enak apa, saya gituin. Saya biasa aja di rumah makan juga seadanya gitu loh, nggak yang pakai Hermes, nggak yang pakai apa gitu, nggak ada. Jadi menurut keluarganya dia tuh mungkin kayak sekarang suaminya jatuh, aku langsung kayak pergi ninggalin. Dia nggak tahu ini tuh prosesnya lama banget, dan aku kalau untuk masakan ini jatuh finansial ya, aku dapat 3 juta, 5 juta, keluarganya tahu nggak? Mungkin dipikirnya semua uang aku yang kelola. Enggak, demi Allah nggak ada. Saya sampai detik ini saya ngajuin gugatan, saya nggak pernah tahu berapa gaji bersih. Karena kalau kerja di bank itu dapat bonus, belum lagi kalau lebaran, belum lagi kalau dapat segala macam tata banknya, saya nggak pernah tahu sama sekali. Ya itu ya nggak terima. Ya. Sebenarnya kalau gaji bank itu kepala cabang BRI itu kita tahu, Ani juga pengen ikut kerja tuh jadi kepala cabang. Canda. Dengan dibukanya ini apakah maksudnya kan pasti akan lebih ya hujatan dari keluarga kembali? Oh iya, udah siap. Apakah akan mengambil jalan hukum? Gini, kita tidak akan melakukan jalan hukum lagi kepada keluarga ya. Kalau hujatan itu kan jangankan Bali ya, saya aja sering dihujat sama banyak orang zaman dulu kan gitu, tapi nggak akan ada itu ya. Yang penting ini menjadi terang benderang, Setidaknya lega ya bang ya. Lega, kemudian selesai gitu aja. Masalah hukum suami kan menjadi mantan suami kan gitu. Ini lagi ditani suaminya nih. Tapi kan nanti pasti kan Mbak Dia akan jadi saksi kan dalam Berkemungkinan, tergantung. Kalau jaksanya perlu Mbak Lia jadi saksi, ya jadi saksi. Kan Siap. saksi tok kan, gampang lah jadi saksi itu. Karena sidangnya belum ditentukan kan. Ya, ini kan masih ditahan kejaksaan karena masih proses penyidikan ini. Baru tanggal 23 Desember 2022, berarti baru 1 bulan plus Januari ke Februari kan belum. Bocorannya sih 4 bulanan lagi Iya. katanya. Ya, ini masih totalnya berapa korupsinya itu 27 miliar. Dan itu semua Sudah dibalikin 4M, tinggal 23. ya oleh si suami diberi 4 miliar, sisa 23 miliar kan. Tapi 23 miliar sudah nggak bisa diambil lagi karena udah diambil sama bandar judi online, slot. Oke. Masuk dulu. Berarti masuk dulu Bang. Masuk dulu ya kak. Iya. Oke. Ma, apa? Besok enggak usah kan? Iya. Masuk aja. Kita aja Bang. Biar ada Iya. Bang, banyak fans juga nih. Ya kan? Banyak ya. Oke, kita masuk ya, ini konsultasi dulu ya. Oke. 284 PDG. Silakan masuk ke ruang sidang 4. konsultasi sama panitera. Memang ada posisi di mana kita boleh mengajukan gugatan cerai via Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena domisili dari Mbak Lia ini kan di Pengadilan Agama, wilayah Pengadilan Agama Jakarta Selatan kan, domisili di Jakarta Selatan ya, jadi di Manggarai, jadi bisa diajukan kemari. Tapi nanti verifikasi lebih lengkapnya melalui ekor ya kan, apakah kemudian benar itu lokasinya di selatan apa malah di Jakarta Pusat. Ya, kita
kita cuman dari data domisili sih di Jakarta Selatan ya. Jadi itu nanti kita masukkan gugatan sekaligus domisili di wilayah selatan ini. Nanti kemudian lanjut ketika masuk ke persidangan, baru nanti sebelum persidangan dipanggil tuh, diberikan surat pemberitahuan rencana gugat cerai kepada pihak suami yang sekarang ada di kejaksaan di wilayah tahanan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, gitu tadi. Ya, lanjut. Berkas kapan dia? Nah ini langsung dimasukin, berkas ini sudah dicek langsung dimasukin via e-court. Nah, nanti via e-court kan, treng, masuk. Cepet via e-court mah, asal udah di scan, treng, masuk. Tinggal nanti sore atau malam atau besok dapat nomor perkara, gitu. Jadi kapan mulai sidangnya? Tentunya sesuai standar persidangan yang berlaku di Indonesia, 2 minggu setelah dimasukkan baru ada panggil memanggil tuh. Paling enggak minggu ketiga lah baru masuk ke acara sidang atau minggu kedua, siapa tahu cepat ini kan. Tapi kalau lihat tadi di dalam persidangan di dalam tempat pengadilan agama ini banyak sekali yang cerai. Kita sanksi kalau 1 minggu ke depan sudah bisa ada sidang cerainya. Paling 2 minggu lah begitu kan. Karena banyak sekali nih ngantri. Yang mau cerai ngantri. Bukti-buktinya tentunya bukti akte buku nikah, kemudian surat domisili, kartu keluarga, bukti KTP, kemudian bukti proses penahanan si suami di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, ada semua itu. Udah kita siapkan itu. Kalian Gitu kan. kembali ke Jakarta, tinggal di tempat keluarga atau di mana kah sekarang? Nggak ada keluarga di Jakarta. Jadi kemarin ngekos. Berarti kakak akan kembali berkarir lagi di Jakarta? Harus, karena ya aku harus melanjutkan hidupku yang sempat tertunda 7 tahun yang lalu kan. Iya. Jadi ya dari awal, tapi aku juga lagi bikin usaha kecil-kecilan juga buat karena kan mau puasa. Jadi nyanyi juga pasti nggak ada kan. Iya. Jadi aku usaha kecil-kecilan, keripik kayak gitu-gitu. Yang penting lumayan lah kalau untuk penjualan dapat 1 bungkusnya 5.000 kan lumayan. Iya. Jadi apapun yang bisa aku lakuin saat ini ya aku lakuin untuk penunjang hari-hari. Ya, usahanya keripik dulu nih. Tapi nanti kan ini kan mantan trio macan ya. Terus trio Serigala juga. Serigala. Udah 2 binatang sudah disampaikan, tinggal 1 binatang apa lagi? Trio apa lagi? Oh 2 orang. Itu jangan bercanda ini kita lagi serius. Capek nangis soalnya Ya, bang capek nangis. sekali-sekali. Pokoknya udah trio macan udah, trio serigala udah, tinggal apa lagi nih kita cari wangsit lalu nih. Binatang apa Nanti yang bikin bisa lagu nih? bang Janda Sengketa gitu. Oh, ya. jangan janda sengketa, jangan. Mudah kata. Bisa Mahal duitnya. gitu ya. Kak kemarin udah ngumpul bareng sama teman-teman artis juga penyanyi juga, mungkin ada sharing-sharing sama mereka kemarin? Enggak. Aku tuh memang bukan tipe orang yang nyeritain keluarga aku ke mereka sih. Tapi mereka dikiranya aku yang kayak aku kan kemarin-kemarin masih sering ke Jakarta seminggu gitu, balik lagi gitu kan masih pengen bolak-balik gitu waktu itu, tapi nggak nyanyi sih. Jadi pas aku balik ke Jakarta mereka nggak ada tahu, taunya ya ke Jakarta nanti untuk kembali lagi ke Manado gitu. Tapi pas lihat statusku gitu baru nanya-nanya sih. Aku nggak cerita ke siapapun, cuman orang terdekatku Kak Mei, Kak Dewi, terus makeup artisku yang satu rumah sama aku sekarang. Terus ya orang terdekat aja karena nggak ada gunanya juga sih cerita ke semua orang. Ya. Tapi kalau sama media berguna ya. Harus. Sekarang ini harus karena aku nggak mau kayak itu tadi saya bilang dibilangnya uangnya itu pasti kepake buat istrinya, biaya hidup istrinya, jangan-jangan istrinya ya, punya itu aset penting. ini itu. Jadi harus makanya ya harus kebenaran ya tetap harus disampaikan ya Bang. Artinya jangan timbul fitnah di antara mereka ya. Pokoknya nanti kedepannya saya bisa beli apa gitu, kita nggak pernah tahu rezeki orang ya. Saya Ya. habis jualan ini aja, alhamdulillah 3 hari bisa dapat 1.000 keripik yang laku. Ya, Tiba-tiba kita ngumpulin terus kita pengen umroh, kita pengen ini, Ya, tiba-tiba namanya- langsung, oh tuh jangan-jangan uang dari itu. Seperti itu loh, hal-hal yang kecil itu saya jaga banget jangan sampai. Ya, jadi Mbak Lia ini lagi jual keripik. Kan rezeki siapa yang tahu? Siapa tahu kejual 500 juta keripik kan? Masya Allah, amin. Ya oke, ada lagi pertanyaannya? Tapi kan maksudnya takut disangkut pautin sama suami gitu ya. Ada nggak sih mungkin barang-barang yang pernah dibeliin tuh mau dikembalikan atau gimana? gitu? Udah dijual, handphone. Barang termahal yang dikasih sama dia, handphone. Handphone kan udah dijual. Handphone Orang rokok ya. barang paling mahal apa enggak? handphone Handphone aja, handphone termahal lah yang saya punya saat ini. Karena terakhir kemarin saya pernah dibelikan dia motor. Itu pas ulang tahun, tapi ternyata atas nama dia.
Jadi bukan nama saya. Jadi ya nggak ada Ya. hubungan sama saya. Pasti kasih tahu juga lah nanti. Berarti barang-barangnya udah nggak ada. Enggak. Saya cuma bawa koper dan apa yang bisa saya jual. Saya tuh dalam 1 bulan, saya di sini udah 2 bulan ya. Udah ngejual 2 handphone. Saya ambil barang yang bisa saya jual karena nggak tahu mau ngapain ya Pak. Saya nggak mau utang-utang sama teman-teman atau gimana gitu. Jadi keluarga saya juga saya nggak mau ngerepotin. Jadi barang termahal tuh handphone. Tapi ada satu lagi yang sudah dibagi 2 barang termahal, yaitu cinta. Kak, berarti pas ikut suami tinggal rumah sendiri atau Kenapa? ketika ikut suami di sana Sama dia, rumah sendiri atau? rumah dinas. Rumah dinas. Karena fasilitas semua ada. Kak, berarti hasil penjualan dari barang-barang kamu itu diputar untuk usaha ya? Sebagiannya kan dikasih ke dia. Kemarin juga saya terakhir ngirim baju-baju, dia minta beliin baju-baju buat saya beli baju yang 30 ribuan buat dikirim. Jadi itu aja. Cuma berapa Kak kalau penjualan handphone? Jual handphone ya mentok kemarin 15 juta lakunya kan, dibagi 2, dia 7 juta, sisanya saya. Buat bayar kontrakan juga. Ya gitulah buat makan hari-hari. Sekarang udah nggak ada yang tersisa. Nanti kalau terpaksa ya cincinnya dijual ya Bang Leo. Ya jual dong. Itu kan asli. Ya terpaksa nanti kalau memang belum ada job sama sekali kan saya. Ya alhamdulillah ada usaha kecil-kecilan ini. Terus kalau memang apalagi yang bisa gue jual ya. Jadi aku kayak mikir apalagi yang bisa gue jual gitu. Soalnya itu cincin dari suami atau? Iya kan cincin nikah ini. Cincin nikah dan punya dia sudah hilang sih waktu itu. Mungkin feeling ya ternyata hilang. Bang, dengan status suaminya sekarang lagi ditahan, berarti nggak akan ada mediasi Bang? Ya susah mediasi Wong, ditahan kan harus izin jaksa dulu kalau dia mau terbang kemari kan. Tapi jaksa biasanya nggak ngizinin lah. Ya kan. Ini kan persoalan pidananya lebih kental ini kan. Kalau perdata ini kan nggak apa-apa, bisa first take ini putusan ini. Jadi nggak ada mediasi kelihatannya. Gitu. Hah? Ya, kelihatannya ini karena Mudah-mudahan ya. tanpa kehadiran dari tergugat, jadi akan diputus secara first take. Jadi inkrah first take namanya ya, putusan yang tanpa kehadiran tergugat dianggap juga inkrah juga, ya cerai lah. Gitu. Tapi kan di sosmed mengajak perwakilan keluarga untuk datang. Iya. Udah ada respon nggak? Enggak. Karena maksud saya itu biar tahu kebenarannya itu seperti ini gitu loh. Saya nggak mau ngomong face to face. Soalnya saya ngomong sama dia sama salah satu keluarganya pun nanti keluarnya beda lagi kok. Kalau ini kan udah ada saksi semua nih. Jadi kalau dia mengelak apapun ya pasti ada saksi kan. Karena kalau saya cuma ngomong face to face aja bisa dielak kan. Sedangkan suami saya aja bilang sumpah demi Allah masih ngelakuin meskipun hubungan kita sama yang di atas nggak ada yang tahu ya. Itu aja dia berani. Nah apalagi nih karena saya nggak mau face to face sih, pasti nangis doang yang ada. Kalau ini kan datang ke sini biar tahu kenapa, biar tahu bagaimana bisa ngomong sama Bang Deo kalau nggak terima atau apa gitu. Tapi nggak tahu, nggak ada yang datang. Ini rumah tangga ini hancur karena apa? Karena judi. Di online, beneran serius. Lagi Apapun ya. nggak sama sekali nggak ada. Nggak ada. Jadi tuntutannya sebenarnya tadi kita bacakan dulu deh. Coba. Nah, ini. Permintaannya cuma cerai doang ini. Nih ya, tuntutannya ya. Memeriksa permohonan penggugat dan selanjutnya memberi putusan, semoga kiranya hakim yang diberkati Tuhan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian. Yang ketiga, meminta hakim meminta penggugat membayar biaya perkara. Udah itu aja. Karena nggak ada lagi apa yang mau diapa-apain juga. Kali ya berarti uang yang Ini keluarganya ada WA, katanya sakit. Mereka kadang begini, saya nggak mau ngebuka semua ini kalau saya nggak diteror dari awal saya ke Jakarta sama mereka kan. Saya akan buka dan memang harus dibuka karena biar saya nggak akan ngejelekin di sosmed pun saya nggak ada, bisa dicari di sosmed saya. Kalau tahu mama sakit sekarang ini ke WA sakit mamaku, saya bilang gitu karena kamu keluar di media. Mereka tidak merasakan perasaan saya. Hanya dia merasakan perasaan keluarganya saja yang berbuat salah kan keluarganya. Saya juga punya keluarga gitu. Jadi kenapa harus keluarganya dia saja yang harus saya pikirkan gitu. Saya juga pasti tahu mama pasti akan sakit namanya anaknya berbuat seperti itu, tapi ini bukan dari saya gitu. Dan namanya saya kalau mungkin saya bukan mantan public figure, mungkin nggak akan sejauh ini ya Bang. Tapi ya namanya konsekuensi. Pun sebaliknya saya menikah sama dia, konsekuensi saya harus off di dunia entertain, saya ngikutin dia sama seperti itu. Kita semua menerima konsekuensi masing-masing dari pernikahan itu. Sekarang dia menyalahkan saya, ini gara-gara saya mama jadi sakit, dia bilang gitu. Mereka mikir nggak saya juga sakit kemarin
Saya nggak pernah komen, saya nggak pernah nulis di status kan kalau saya sakit, saya tahan aja. Tapi di rumah Yang saya WA siapa nangis. nih? Adiknya. Oh, adiknya. Kemudian